Presiden Joko Widodo, Jokowi, direncanakan menyematkan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Acara penyematan itu akan dilakukan saat rapat pimpinan Rapim TNI Polri di Markas Besar, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Dengan demikian, mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat itu akan menyandang bintang 4. Kapus Pen TNI mengatakan, Presiden Jokowi langsung yang rencananya menyematkan pangkat jenderal kepada Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi mengambil peran sebagai oposisi pada pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Memang, PKS sempat mesra dengan Gerindra, partai pimpinan Prabowo, ketika keduanya sama-sama menjadi oposisi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun, sejarah kedekatan tersebut dinilai tak jadi jaminan mengingat PKS berada di kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 pada pemilu 2024, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ada kendala psikologis dari PKS apabila ingin bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang, kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Menurut Bawono, PKS sudah terlanjur melekatkan diri dengan sosok Anies pada pemilu 2024. Bahkan, kedekatan itu dimanfaatkan untuk mendulang suara elektoral PKS pada pemilu legislatif Pileg 2024. Ini terbukti dari kemiripan basis pemilih PKS dengan Anies selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 sampai tahun 2023, yakni dari kelompok Islam konservatif. PKS sudah terlanjur melekatkan diri dengan figur Anies Baswedan sebagai salah satu bagian dari strategi elektoral mereka untuk mendulang suara secara maksimal di pemilihan umum 2024 kemarin, ujar Bawono. Bawono menyebut, PKS dan Anies ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Apalagi, jika PKS masih memiliki kepentingan terhadap Anies. Misalnya, mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024, atau kepentingan elektoral PKS pada pemilu 2029. Apakah PKS akan melepaskan ini? Melepaskan Anies Baswedan yang mereka tempatkan sebagai aset elektoral untuk mendulang suara di perhelatan pemilihan umum. Ujar Bawono, saya kira itu yang harus dijawab oleh PKS sendiri, sebelum mereka memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak, lanjutnya. Selain PKS, PDI Perjuangan juga diprediksi bakal menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Sebab, PDIP merupakan partai utama pengusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, sama seperti PKS, PDIP punya sejarah sebagai partai oposisi. Selama 10 tahun, PDIP menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tahun 2004 sampai tahun 2014. Sedangkan PKS menjadi oposisi pada 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2024. Jadi memang kedua partai ini besar kemungkinan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan, tutur Bawono. Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 pukul 017 waktu Indonesia Barat misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo Gibran mencapai 58,47%. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sementara, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendulang 25,23% suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat.
Selanjutnya, masih menurut Quick Count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 16,30% suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Akan tetapi, Quick Count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU Ri Hashim Asyari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara pemilu 2024. Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada tanggal 14 Februari tahun 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada tanggal 20 Maret tahun 2024.